Halo Sobat Ime, gimana kabar kalian? Sudahkah Anda like channel ini? Waduh, bantu like dong, masa nonton doang kagak bantu like, terlalu. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutin lagi Martial Peak. Langsung aja yuk kita gas. Saat ini Yang Kai pun langsung disambut saat ia berada di puncak bukit bersama dua orang MILF ini. MILF ini adalah seorang pelayan dari Master Xiao. MILF ini memperkenalkan dirinya, si jubah merah bernama Xiang dan si jubah putih bernama Lan. Mereka pun mengatakan kalau mereka juga tiba di gunung ini sekitar saat usia mereka beranjak 17 tahun, atau tepatnya sekitar 20 tahun lalu. Yang berarti usia mereka saat ini kira-kira berada di usia 37 hingga 40 tahun. Mereka berdua sangat senang karena sejak 20 tahun lalu puncak ini akhirnya diisi oleh orang baru. Dan tentunya mendengar hal itu Yang Kai dan si gadis kecil ini pun sangat terkejut. Tapi sayangnya Yang Kai dan si gadis kecil ini beserta para MILF yang akan menaiki puncak bukit dan para panitia yang ada di sana pun tidak diizinkan untuk ikut naik untuk menemui Master Xiao yang membuat mereka menjadi sangat sedih. Dari atas sana, Yang Kai dan si gadis biru ini pun melihat kalau ada asap yang membumbung tinggi dari salah satu bangunan yang ada di sana. Mereka yang kepo langsung berlari untuk memeriksa bangunan itu. Ternyata sumber asap itu berasal dari Pak Tua ini yang sedang membuat sebuah pil. Dan terlihatlah Pak Tua ini sedikit kecewa dengan pil yang ia buat. Yang Kai yang melihat Pak Tua itu yang menganggap pil yang dipegang Pak Tua itu berwarna emas. Yang menduga kalau pil itu seharusnya pil tingkat tinggi. Tapi kenapa Pak Tua itu terlihat tidak bahagia? Tak lama setelahnya, MILF ungu ini pun datang dan langsung menyapa. Dan ternyata Pak Tua ini adalah Master Xiao. Master Xiao yang melihat calon-calon muridnya ini, ia pun memperhatikan dengan seksama kepada si gadis ungu ini dan begitu juga dengan Yang Kai. Tapi ia juga merasakan kalau saat ini tubuh Yang Kai ini terpancar aura membunuh yang sangat kuat. Walaupun Yang Kai tidak memiliki niat untuk bertarung di tempat ini. Ia yang curiga, ia pun meminta Yang Kai untuk mengulurkan tangannya. Ketika ia memeriksa tangan Yang Kai dari murid-muridnya ini, ia pun sangat terkejut dan mengatakan kalau Yang Kai ini pasti memalsukan hasil tesnya. Dan hal itu pun tidak disanggah oleh Yang Kai. Dan tentu saja mendengar hal itu membuat si gadis biru ini pun bingung. Lalu ia pun meyakinkan kepada Master kalau Yang Kai memakan pil beracun itu di hadapan seluruh orang. Dan tidak mungkin Yang Kai dapat memalsukan hasil tes itu. Tapi si gadis kecil ini pun keliru, ucap Master Xiao. Ia mengatakan kalau sebenarnya Yang Kai ini pasti menahan asap hitam yang berasal dari pil itu dan tidak ingin mengundang perhatian. Pak Tua ini juga mengatakan kalau bakat yang dimiliki Yang Kai ini lebih baik dan lebih bagus daripada bakat yang dimiliki oleh si gadis ungu. Dan tentu saja hal itu membuat si gadis ini sangat terkejut. Mendengar hal itu, Yang Kai pun tidak menyanggahnya. Yang Kai di sini juga ingin tahu bagaimana Pak Tua ini bisa tahu kalau Yang Kai memasukkan hasil tes itu. Dengan santuy, Pak Tua ini mengatakan kalau dirinya lah yang membuat obat itu. Pak Tua ini juga mengatakan kalau pil itu sebenarnya didesain untuk menggagalkan para kultivator alkimia hingga 99%. Apalagi jika mereka tidak memiliki Yuan Qi murni. Tapi jika orang itu memiliki kultivasi api atau telah melatih teknik rahasia dari energi yang kemungkinan berhasil mereka akan lebih tinggi lagi. Mendengarkan hal itu membuat gadis kecil ini pun sedikit kesal. Ia berpikir jika memang tujuan tes dan pil itu hanya untuk mengeliminasi para alkimia, berarti dirinya menganggap kalau dirinya bisa lolos karena ia sendiri tidak memiliki pengalaman di bidang alkimia. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Karena memang faktanya banyak sekali orang-orang yang salah jalan, termasuk dirinya sendiri, ujar Pak Tua ini.
Gadis ungu ini yang tidak puas dengan jawaban Pak Tua itu, ia pun kembali bertanya, lantas kenapa Pak Tua ini tidak mencari anak kecil yang memiliki bakat luar biasa dan melatihnya sejak dini saja? Ya, sebenarnya hal itu ingin ia lakukan, tapi ia menganggap kalau dirinya sudah terlalu tua. Jika ia melakukan hal itu semua, maka hanya akan membuang-buang waktu saja. Selain itu, ia juga menganggap kalau dirinya tidak memiliki waktu lagi. Entah kenapa, mendengar hal itu membuat para MILF ini pun bersedih. Si gadis ungu ini pun mulai curiga apakah Master ini sedang sakit keras atau bagaimana. Kenapa dirinya menganggap kalau ia tidak memiliki waktu lagi. Hal itu pun tidak disanggah oleh Pak Tua ini. Ia mengatakan mungkin dirinya memiliki waktu beberapa tahun lagi. Lalu ia mengatakan kalau ia memiliki mimpi untuk menembus tingkatan alkimia hingga ke tingkat misteri. Namun jika umurnya tidak sampai ke tahap itu, ia meminta agar semua ilmu yang dimilikinya akan diberikan kepada Yang Kai dan si gadis kecil ini untuk melanjutkan perjuangannya mencapai ranah misteri. Mendengar hal itu, Yang Kai pun di sini memohon maaf. Ia mulai menceritakan tujuannya ke tempat ini, namun tidak sepenuhnya juga. Yang Kai mengatakan kalau tujuannya ke tempat ini bukanlah untuk menjadi alkimia tahap puncak. Ia mengatakan kalau dirinya hanya ingin mengincar seni bela diri saja. Ia hanya ingin mencoba alkimia sepatutnya saja. Mendengar hal itu, Master ini pun malah tertawa. Ia mengatakan kalau seorang alkimia juga dapat berada di tahap puncak bela diri. Sembari masuk ke dalam kamarnya, ia juga mengatakan dan membebaskan Yang Kai. Jika Yang Kai ingin menetap ke tempat ini, maka silakanlah. Jika tidak, ya Yang Kai dipersilakan untuk tinggal sementara di tempat ini juga. Setelah itu mereka pun berpisah. Kini Yang Kai dan si gadis ungu ini pun diantar oleh para MILF ini untuk ke tempat kamar yang telah disediakan untuk mereka. Keesokan harinya, Yang Kai dan si gadis kecil ini pun kembali menemui masternya. Hari ini, master ini pun mengatakan kalau dirinya tidak akan mengajari apapun kepada mereka. Ia hanya ingin melihat karakter-karakter dari murid-muridnya ini saja. Master ini pun memperhatikan si gadis ungu. Ia pun paham dan setuju. Ia juga mengatakan kalau si gadis ungu ini memiliki hati yang sepertinya sangat lembut dan baik, dan juga bertanya, apakah si gadis ungu ini mau mewariskan jubah alkimia miliknya untuk dipakai oleh si gadis ungu ini, yang notabene-nya seorang gadis muda dari nona keluarga bangsawan. Dan tentu saja hal itu akan diterima oleh gadis ungu ini dengan sangat senang hati. Sedangkan Yang Kai yang memperhatikan dan mengatakan kalau Yang Kai ini pasti telah banyak mengalami hal-hal yang memaksa dirinya untuk menjadi lebih dewasa. Ia juga mengatakan kalau truki milik Yang Kai ini sangat tajam seperti pedang, dan hal itu hanya dapat setelah orang itu banyak mengeksekusi nyawa seseorang. Di sini, Yang Kai pun tidak menyangkal hal itu. Ia tahu kalau dirinya memang telah banyak mengeksekusi nyawa orang lain. Pak Tua ini pun kembali mengatakan kalau Yang Kai ini memiliki sifat kebalikan dari si gadis ungu itu, karena memiliki metode yang sangat tegas dan juga sangat kejam. Tapi ia pun yakin kalau Yang Kai bukanlah tipe orang yang mengeksekusi siapapun tanpa bersalah. Di sini, ia pun juga tidak akan memaksa Yang Kai untuk memilih jalan ninjanya sendiri. Waduh. Pak Tua ini juga mengatakan kalau biasanya ia tidak menyukai orang seperti Yang Kai. Tapi karena Yang Kai telah lulus tes dan layak untuk menjadi muridnya, ia tetap mengizinkan Yang Kai jika memang Yang Kai ingin berada di tempat ini untuk beberapa saat. Ia juga memberikan suatu salinan teknik rahasia miliknya kepada Yang Kai, dan tentunya untuk murid ini atau si gadis ungu itu juga. Dan tentunya hal itu pun diterima Yang Kai dengan sangat senang hati. Setelah mendapatkan buku itu, Yang Kai dan si gadis biru ini mulai mempelajari buku-buku itu hingga 1 bulan ke depan. Setelah 1 bulan berlalu, Yang Kai dan si gadis ungu ini pun dihampiri kembali oleh MILF Montauk ini. Ia membawakan bakul kosong. Ia memberikan Yang Kai dan si gadis ungu ini sebuah misi
untuk mencari tanaman-tanaman herbal yang ada di gunung sana. Dan kini Yang Kai dan si gadis ungu ini pun mulai menaiki gunung dan mencari tanaman itu. Mereka pun mencari tanaman itu hingga petang pun tiba. Mereka telah mengumpulkan tanaman-tanaman herbal. Dari puncak gunung yang ia naiki, Yang Kai pun melihat puncak gunung yang memang menjadi tujuan utamanya. Yang Kai di sini pun beralasan kepada si gadis ungu kalau mereka harus mencari tanaman sisa itu secara terpisah atau mereka ingin berpencar. Padahal niat utama Yang Kai, ia ingin pergi ke puncak gunung yang ia tuju. Ia yang menelusuri jalan ke arah puncak gunung itu, ia meminta kepada iblis biru untuk mengecek tempat yang akan mereka tuju. Tapi iblis biru ini pun merasakan dan tahu kalau di tempat ini dijaga oleh orang-orang yang berada di ranah Nation Soul. Mendengar hal itu, Yang Kai pun sempat berpikir, apa tidak ada cara lain untuk pergi ke sana, padahal dirinya sudah sampai sejauh ini ke tempat ini. Yang Kai yang ingin meninggalkan tempat itu, dirinya pun tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Orang ini pun bertanya berasal dari puncak mana atau gunung mana Yang Kai saat ini. Pria ini juga bertanya siapa guru dari Yang Kai. Apakah gurunya tidak memberitahu kalau tidak ada yang boleh atau diizinkan untuk mendekati puncak gunung yang ada di belakang sana. Dengan sangat sopan, Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya berasal dari puncak awan tersembunyi. Dan dirinya ke tempat ini karena diminta oleh masternya untuk mencari tanaman herbal. Mendengar hal itu, penjaga ini pun bertanya, berarti Yang Kai ini adalah murid baru dari Grandmaster Xiao yang 1 bulan lalu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Mendengar hal itu, okelah, para penjaga ini pun paham. Ia mengatakan kalau Yang Kai bukanlah murid dari Grandmaster, ia pasti atau ia akan memastikan Yang Kai akan mendapatkan suatu hukuman. Tapi ya karena Yang Kai adalah murid dari Grandmaster, maka Yang Kai akan lolos dari hukuman kali ini saja. Tapi ia pun memperingati Yang Kai untuk tidak mendekati tempat ini lagi. Setelah itu, Yang Kai pun pergi. Tak lama setelahnya, Yang Kai pun melihat si gadis ungu ini sedang ribut dengan 3 orang lainnya. Yang Kai yang melihat 3 orang ini sedikit rusuh, ia pun kesal. Pria-pria ini pun yang melihat dan mendengar kalau si gadis ungu ini adalah murid dari Grandmaster Xiao, ia pun menantangnya bertarung. Pria-pria ini pun menantang untuk bertarung dan bertaruh kalau mereka akan memberikan tanaman herbal yang telah ia kumpulkan. Tanaman yang memang dicari oleh si gadis ungu ini. Yang Kai yang mendengar hal itu, ia pun langsung saja melesat. Ia tidak terima kalau sepupunya ini diganggu oleh orang lain. Karena mereka ingin bertarung, Yang Kai pun di sini langsung pasang badan. Ia akan menghadapi mereka semua secara langsung. Dan hal itu pun membuat para pria-pria ini pun bingung. Tanpa basa-basi, Yang Kai pun langsung berlari dan menerjang pria-pria itu. Dan bam 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 bam. Yang Kai pun dengan mudah menghajar mereka semua. Tapi hal itu pun sangat berbeda dari apa yang dibayangkan. Gadis ungu ini pun mengatakan kalau pertarungan yang diminta mereka itu bukanlah pertarungan adu fisik, tapi pertarungan alkimia. Pertarungan dalam membuat obat-obatan dan bukanlah pertarungan baku hantam. Gadis ungu ini pun meminta Yang Kai untuk segera pergi agar mereka tidak semakin malu lagi. Yang Kai yang baru paham dan menyadari hal itu, ia pun heran dan berpikir pantas saja orang-orang itu sangat senang dan setuju ketika mereka diajak bertarung. Dan ternyata makna bertarung dari orang-orang itu sangat berbeda dengan makna bertarung yang dipikirkan oleh Yang Kai. Setibanya mereka di kediaman, saat malam tiba, mereka pun langsung memberikan semua tanaman-tanaman herbal kepada para MILF. Keesokan harinya, Yang Kai yang melihat ada sesuatu bangunan yang mengeluarkan asap hijau menyengat. Yang Kai pun datang lalu menghampirinya. Dirinya pun bertanya kepada MILF yang ada di dalam sana, yang sedang meracik sesuatu. MILF ini mengatakan kalau dirinya saat ini sedang meracik bahan untuk mandi. MILF ini mengatakan kalau hal ini adalah perintah dari masternya, termasuk tanaman-tanaman herbal yang dikumpul oleh Yang Kai kemarin untuk membuat ramuan ini juga. Mendengar hal itu tentu saja membuat Yang Kai senang.
Walaupun dirinya bukanlah dan tidak akan menjadi murid dari Master Xiao, tapi Master Xiao tetap memberikan hal ini semua untuk dirinya juga. Dan ketika air pemandian ini telah siap untuk dipakai, MILF ini pun meminta Yang Kai untuk melepas pakaiannya. Ya, karena dirinya akan menemani Yang Kai mandi di dalam suatu bejana itu secara berdua-dua. Bagaimana rasanya jika mandi bareng MILF yang memiliki bukit boba yang padat seperti ini? Pasti akan sangat menyenangkan. Apalagi MILF ini juga kalau dia mau menggosokkan punggung Yang Kai dengan menggunakan... mantap lah pokoknya. Setelah beberapa saat Yang Kai berendam di dalam bejana... mati lampu, cok. Setelah beberapa saat Yang Kai berendam di dalam bejana, MILF ini meminta Yang Kai untuk mensirkulasikan energinya seperti yang telah diajari oleh Master Xiao dari buku yang ia berikan beberapa waktu lalu. MILF ini juga kagum dengan murid-muridnya ini karena memiliki daya tahan yang sangat kuat walaupun harus direbus hidup-hidup di dalam bejana itu dalam beberapa jam. MILF ini juga mengatakan kalau hal ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup untuk meningkatkan titik meridian seseorang. Ia juga sangat senang. Selain itu, ia juga mengatakan kalau Pak Tua itu sepertinya sangat tertarik dengan Yang Kai karena memiliki jalan yang sangat berbeda dari para alkimia yang pernah ia temui. Selain itu, MILF ini juga mengatakan kalau dirinya mendapatkan suatu kabar burung kalau Yang Kai memukul para murid-murid lainnya dari lembah bawah. Yang Kai pun di sini tidak dapat mengelaknya. Ia mengatakan kalau ada kesalahpahaman dalam makna bertarung yang ia terima. MILF ini juga mendapatkan suatu gosip kalau murid-murid dari Master Xiao ini sekarang sangatlah kasar dan suka ngajak berantem. Keesokan harinya, Yang Kai yang sedang santuy-santuy bersama si gadis ungu, mereka pun melihat sepertinya banyak sekali orang-orang yang datang ke arah puncak gunung sebelah. Kedua MILF ini yang entah datang dari mana, mereka pun mengatakan kalau ada suatu acara puncak alkimia beberapa hari lagi lah. Dan tentu saja hal itu membuat kedua bocah ini pun bingung. MILF Montong ini mengatakan walaupun puncak ini terlarang, tapi ada saat di mana momen-momen tertentu tempat ini akan dibuka untuk umum. Karena memang di tempat ini banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang sangat langka. Ya, walaupun puncak gunung mereka ini tetap terlarang dan tidak dibuka oleh siapapun. Maksudnya puncak gunung yang ditempati oleh Master Xiao. Gadis ungu ini pun mengatakan kalau puncak gunung Master Xiao ini dibuka, sudah pasti puncak-puncak gunung lainnya pasti akan sepi. Karena mereka semua pasti akan datang ke puncak milik Master Xiao ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh para MILF montok ini. Dari belakang sana tiba-tiba ada yang ikut berbicara. Dan ternyata itu adalah master mereka. Gadis ungu ini yang melihat masternya ini terlihat bahagia. Ia pun bertanya, ada kabar baik apakah? Master Xiao ini mengatakan kalau rekannya akan datang ke tempat mereka. Gadis ungu ini pun mengira kalau Master Xiao ini tipe orang yang tertutup dan tidak ingin dihampiri oleh orang lain. Dan hal itu pun memang dibenarkan oleh Master Xiao. Tapi karena ini adalah seorang teman yang istimewa, sudah selayaknya dirinya akan menyambut rekannya itu yang datang ke tempatnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Master Xiao dengan sebutan Pak Tua. Suara itu pun berasal dari bawah puncak, yang tiba-tiba langsung melesat dengan sangat cepat ke tempat mereka. Yang Kai yang mendengar suara itu, ia pun curiga. Apa mungkin suara orang itu adalah... Dan tebakan Yang Kai pun ini benar adanya. Karena orang yang tiba itu adalah Bendahara Meng dan Xia. Dan cukup sampai di sini video kali ini. Sekarang jam 00.00. Waduh, pas jam 000. Tanggal 3 bulan 3 2022. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!